gimana nih, kayaknya tidur atau gimana? AC kan nyala berarti. Video amatir ini merekam detik-detik peristiwa kebakaran yang melanda sebuah apartemen di Jalan Kasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api berkobar hebat di lantai 12 Tower A apartemen Grand Palace. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari sudut area outdoor yang ada di lantai 12, kemudian membakar sejumlah barang hingga akhirnya menyambar ke area outdoor lainnya. Meski sempat melumat 3 area outdoor, namun amukan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan oleh pihak pengelola gedung. Yang terbakar itu outdoor, sekitar ada 3 outdoor. Alhamdulillah sudah dapat dilokalisir oleh pihak gedung. Dugaan sebelumnya ini masih ada pemeriksaan dari Puslabor, sementara dugaan pertama itu koslet. Petugas damkar yang terjun ke lokasi tetap melakukan pendinginan demi memastikan api tidak kembali berkobar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun 3 area outdoor di lantai 12 apartemen telah hangus terbakar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Poros Buruh menggelar aksi di depan gedung KPU RI menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024 karena menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Apakah masuknya Ketua Umum Partai Demokrat AHY ke dalam kabinet menunjukkan koalisi Jokowi makin cair? Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Masa aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di depan gedung KPU RI Jakarta. Mereka menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dan semuanya juga mohon maklum kalau buruh nanti datang. Dengan membawa spanduk massa, aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabu siang. Dalam aksinya, mereka menuntut diantaranya menolak Pilpres curang, diskualifikasi Capres-Cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat hingga melakukan audit IT KPU. Akibat massa yang memadati area sekitar Jalan Imam Bonjol sempat terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol di depan KPU. Tentang baliho ini memang sengaja kita buat karena negara ini juga sudah amburadul dalam kepemimpinan. Jadi teman-teman media. Dan untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung KPU RI Jakarta Pusat, kami telah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari. Ismalia, bagaimana kondisi aksi unjuk rasa di sana dan apa saja sebenarnya tuntutan mereka kali ini? Ya, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Poros Buruh Nasional memang mengadakan demo di depan Komisi Pemilihan Umum. Dan saat ini untuk keadaan mereka masih terus melakukan orasi mereka dan bisa dilihat di layar kaca Zila dan juga pemirsa, mereka juga membakar suar merah yang ini juga menandakan mereka menyuarakan orasi-orasi mereka dan beberapa tuntutan yang mereka sampaikan, yakni yang pertama adalah menolak pemilu curang dan juga bahkan tadi juga sempat ada spanduk yang bertuliskan untuk memakzulkan Jokowi untuk saat ini. Dan memang juga Zila, di sini para masyarakat atau para pendemo ini juga sampai menyingkat KPU bukan Komisi Pemilihan Umum, namun Komisi Penipuan Umum, yang dimana mereka terus menyuarakan adanya kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Dan mereka juga menyuarakan bahwa mereka menginginkan bertemu dengan sejumlah pejabat-pejabat di KPU untuk berdiskusi mengenai kecurangan yang terjadi pada pemilu. Dan bahkan juga tuntutan mereka saat ini juga mereka karena beberapa waktu lalu sempat ada
ketidakselarasan data Sirekap, yang dimana ini Sirekap ini merupakan data perhitungan suara saat Pilpres kemarin. Mereka juga meminta untuk mengaudit forensik IT di KPU sendiri, dan saat ini bisa dilihat juga Sila dan juga pemirsa di layar kaca, mereka masih terus melakukan orasi dan bahkan mereka saat ini melakukan pembakaran ban atau pembakaran spanduk yang mereka gunakan saat mereka melakukan orasi. Dan ini untuk demo juga dilakukan di seberang gedung KPU karena memang mereka tidak bisa berorasi di depan gedung KPU karena memang ditutup oleh pagar beton dan juga kawat besi. Zila dan juga pemirsa, untuk para pendemo saat ini mereka memang mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan orasi mereka atau akan terus melakukan demo-demo mereka hingga esok hari. Namun saat ini mereka memang berbicara tadi di awal, mereka akan menyelesaikan orasi mereka sesuai dengan jam yang sudah diatur oleh undang-undang, yakni pada pukul 6 sore. Dan tadi Sila dan juga pemirsa, para pendemo berdatangan mulai pukul jam 2:30, dan untuk mengantisipasi para pendemo ini ricu di depan KPU, ini juga KPU telah menyiapkan beberapa pengamanan atau sejumlah pengamanan, sekitar ada 1.000 lebih orang dan juga menutup jalan di depan KPU sendiri. Kembali ke studio, Zila. Baik, terima kasih rekan Ismalia atas laporan Anda langsung dari depan gedung KPU RI Jakarta. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya massa yang ada di gedung KPU, 100 tokoh juga menyatakan menolak hasil Pilpres 2024 karena menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh terhadap hasil Pilpres dibacakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi kali ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap ID KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli, terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tepatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegak hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi agar dilakukan pemilu Pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pemulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kemarin kita dulu ya, yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai C1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu.
Sementara itu, wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi. Fraksi PDIP DPR juga telah menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu juga menyatakan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan nomor urut 1 Anies Muhaimin akan solid mengusung hak angket. Selain itu, Adian juga menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dan partai-partai pendukungnya. Ya kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Bang, soal hak angket itu Bang, kalau dari fraksi PDI sendiri gimana sih Bang? Menurut saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra Ainus melaporkan. Capres Anies Baswedan mengatakan Koalisi Perubahan mendukung usul Capres Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket mengusut kecurangan Pilpres. Anies yakin proses hak angket bisa berjalan karena dikawal fraksi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi terbesar di DPR. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. AHY menggantikan Hadi Cahyanto yang menjadi Menko Polhukam. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY mengisi posisi sebagai Menteri ATR BPN karena Hadi Cahyanto menempati posisi baru sebagai Menko Polhukam. AHY hadir didampingi istrinya Anissa Pohan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Usai dilantik, AHY mengatakan memiliki komitmen untuk melanjutkan sejumlah program dan target yang telah dicanangkan oleh Hadi Cahyanto. Di antaranya adalah menuntaskan pemenuhan sertifikasi tanah elektronik hingga menyelesaikan isu sengketa tanah yang masih ada. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami untuk masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Cahyanto yang juga luar biasa selama ini telah memimpin ATR BPN dengan luar biasa, dan sekaligus mengucapkan selamat, semoga Bapak sukses dalam tugas yang baru sebagai. Sementara itu, Presiden juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam.
Hadi diambil sumpahnya menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Usai dilantik pada Rabu pagi, Hadi Cahyanto langsung bertolak ke kantor Menko Polhukam dan menggelar serah terima jabatan. Serah terima jabatan dilakukan oleh Hadi dan Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Menko Polhukam. Hadi dan Tito kemudian menandatangani surat serah terima jabatan. Acara sertijab ini dihadiri oleh beberapa pejabat seperti Menpan RB Azwar Anas, Wamenhan Gerindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakapolri Komjen Agus Andrianto. Hari ini saya mendapatkan mandat satu kehormatan dari Bapak Presiden menjadi Menteri Polhukam. Dan tadi pagi sudah dilantik dan sore hari ini dilaksanakan penyerahan jabatan dari PLT Bapak Tito Karnavian, Mendagri kepada saya. Apa yang sudah disampaikan tadi, Pak Tito selama menjadi PLT telah melaksanakan tugas-tugas mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai puncak pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 dengan segala upaya permasalahan di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sampai dengan saat ini situasinya sangat kondusif. Sementara itu, pemirsa, beredarnya susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial dibantah langsung Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ahmad Muzani. TKN memastikan bahwa susunan kabinet yang beredar adalah hoax. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya susunan kabinet pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani membantah. Muzani menegaskan jika susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial merupakan hoax, sementara pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU terkait penghitungan suara Pilpres 2024. Berbagai macam spekulasi pasti akan terjadi, termasuk spekulasi tentang daftar kabinet Prabowo Gibran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam sosial media, siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. Muzani juga menambahkan, penyusunan kabinet nantinya harus melalui mekanisme keputusan partai koalisi dan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, Ainus melaporkan. Masuknya Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju menjadikan Partai Demokrat kembali menduduki kursi pemerintahan setelah hampir 10 tahun beroposisi. Kami akan membahasnya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Aini Sore, pemirsa. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju menjadikan Partai Demokrat kembali menduduki kursi pemerintahan bersama PDI Perjuangan. Kini tersisa Partai Keadilan Sejahtera yang masih jadi oposisi. Kocok ulang kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Rabu Pon, hari dan tanggalan yang kerap jadi waktu khusus bagi Jokowi untuk melantik menteri. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional menunjukkan betapa cairnya koalisi partai politik hingga di penghujung jabatan Presiden. Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu, Jokowi berencana mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak. Ketua parpol. Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya. Kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden. Ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semua. Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud justru mempertanyakan niat dan maksud Jokowi itu. Menanggapi hal tersebut, Adian menyatakan proses hitung suara KPU saja masih berlangsung. Dugaan suara menggelembung pun masif disuarakan, karenanya Adian mempertanyakan langkah Jokowi untuk merangkul parpol pasca pemilu. Sampai saat ini rakyat bingung karena produk yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan. Ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah-ubah, angka yang menggelembung dan sebagainya. Terus kenapa kita mau bicara tentang rangkul-merangkul, pemenangnya saja belum tahu? Selain itu, masuknya AHY di kursi kabinet di ujung jalan masa jabatan presiden membuat Partai Demokrat berada di posisi yang sama dengan PDI Perjuangan. Lobi-lobi Jokowi dan cairnya koalisi menjadikan Partai Demokrat kembali di pemerintahan dan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, dan pengamat politik Henry Satrio. Selamat sore abang-abang sekalian. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang Hensat. Oke, kita ke Bang Herzaki dulu. Bang Zaki, setelah akhirnya 9 tahun jadi oposisi, akhirnya bergabung begitu dengan pemerintahan Jokowi, apa yang membuat SBY akhirnya luluh, mengizinkan AHY untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi? Ya, begini Mbak, ini kalau kita bicara mengenai menteri kan ini situasinya adalah panggilan negara ya. Bagaimanapun ada tugas dan tanggung jawab penting yang hari ini yang diminta untuk Mas AHY mengembannya. Kalau kami kan dasarnya bagaimana kita bisa berbuat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika kami memilih jalan oposisi, ya jalan kami ingin mengingatkan bagaimana kami berada di luar itu bisa mengingatkan teman-teman yang di dalam pemerintahan agar jalannya itu bisa memberikan manfaat yang besar buat masyarakat, bangsa, dan negara, mengawal. Nah, ketika mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik dari bangsa dan negara dari dalam, ya setelah ditimbang-timbang dengan waktu yang cukup terbatas ini pun, kami melihat ya ini adalah suatu panggilan tugas. Mas AHY ini kan prajurit ya, patriot. Ya kan, jadi pada saat negara memanggil ya beliau siap untuk hadir. Saya masih ingat ketika dulu kami SMA pun ada jelas terpampang itu. Setiap hari kami baca itu ada prestasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Itu terekam betul. Dan beliau memilih jalan sebagai prajurit juga sudah tekan kontrak untuk negara gitu ya. Dan ketika memilih ke politik pun itulah yang menjadi dasarnya pengabdian untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah hari ini beliau juga dipanggil oleh Pak Jokowi itu disampaikan, diperlukan tenaga, semangat, pemikiran, pengalaman, dan rekam jejaknya selama ini untuk membantu Pak Jokowi di kabinet. Gitu. Setelah berdiskusi ya tentunya dengan Pak SBY dan internal, Mas AHY memutuskan untuk mengambil kesempatan itu dalam konteks bahwa ini tanggung jawab. Ya, pada saat negara sudah memanggil, ya kita semua harus siap. Karena kita semua adalah ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah ini Pak, yang kerangka berpikirnya, kemudian makanya mengapa kami kemudian bergabung ke dalam pemerintahan ini, konteksnya adalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau dulu kami bisa berbuat dalam konteks, dalam mengkritisi, menjaga betul kebijakan itu, kami kawal betul dari luar. Hari ini kami punya kesempatan menjadi bagian dari membuat kebijakan itu, yang juga melaksanakan kebijakan itu, gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti Bang Zaki ini bukan politik transaksional begitu ya, bukan reward untuk Demokrat karena akhirnya mendukung Prabowo dalam Pilpres ini? Oh itu tidak ada diskusi sama sekali mengenai hal ini gitu. Ketika 17 September saya juga hadir waktu itu di Hambalang ya, ada pembicaraan tertutup Pak SBY, Mas AHY dengan beberapa anggota majelis tinggi partai dengan Pak Prabowo. Tidak ada bahwa Mas AHY kalau menang nanti akan jadi menteri di sini. Nggak ada. Sama sekali tidak ada pembicaraan seperti itu gitu. Ya, kalau bagi kami hanya melihatnya bagaimanapun mungkin Pak Jokowi di ujung
pemerintahannya melihat bahwa ingin mengajak Demokrat juga bergabung dan ternyata ruang itu ada, melihat bahwa Mas Ahy sosok yang tepat ini gitu. Karena bagaimanapun kita bicara kementerian ini kan bicara mengenai leadership, kepemimpinan. Yang kedua kita bicara mengenai kemampuan manajerial. Ternyata beliau melihat bahwa Mas Ahy mampu mengelola partai ini. Ya, Partai Demokrat ini kan jejaringnya kan seluruh Indonesia juga, dan bagaimana agar satu komando dari atas sampai ke bawah, apa yang menjadi kebijakan dari atas benar-benar bisa dilaksanakan di tingkat terbawah, ya mungkin itu yang dilihat oleh Pak Jokowi. Jadi itu yang mungkin diperlukan juga di kementerian ini. Baik, jadi dari awal tidak ada tawaran menteri gitu ya Bang Zaki ya? Untuk AHY? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali komunikasi pada saat bergabung dengan Pak Prabowo. Karena di Pak Prabowo, pembicaraan pertama adalah Pak Prabowo, ada konstituen kami, masyarakat ingin kami memperjuangkan ini. Bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, dari Pak oke, bisa itu sejalan dengan apa yang kami inginkan. Gitu. Ya udah, setelah itu kita diskusi perannya seperti apa. Lalu kami juga sampaikan waktu itu kan bahwa Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Siapapun cawapres yang dipilih, Demokrat tidak ingin masuk dalam kontestasi cawapres itu. Karena kami ingin memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah ini komitmen-komitmen itu yang disampaikan di awal. Jadi kalau bagi kami melihat hari ini adalah sepenuhnya mungkin Pak Jokowi ingin agar bagaimana pemerintahannya di tinggal ujung ini bisa berjalan lebih optimal dan maksimal. Baik Bang Henry, Anda melihat ini semacam apa ya, banyak yang menilai bahwa ini semacam reward begitu untuk Demokrat karena telah mendukung Prabowo. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Henry? Kan memang kalau di koalisinya Pak Prabowo itu ketum partai yang lolos ke Senayan yang belum jadi menteri ya tinggal AHY. Golkar sudah, PAN, Lihat sudah, kemudian Gerindra kan Pak Prabowo. Nah sekarang kalau Mas AHY jadi menteri, yang wajar lah, jadi semuanya dapat jatah menteri. Nah, saya sih terus terang sempat kaget juga Mas AHY akhirnya masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, dipilih oleh Pak Jokowi gitu ya. Karena saya berpikiran bahwa sulit ini AHY masuk ke kabinetnya Pak Jokowi karena akan jadi pesaing yang serius untuk Gibran. Mas AHY ini kan bukan punya di namanya kemudian harus punya juga proses politik yang bagus menjadi ketum parpol gitu ya. Akan jadi pesaing yang serius sekali untuk Gibran. Maka pada saat masuk hari ini, saya kepikiran juga jangan-jangan ini ada campur tangannya Pak Prabowo juga dalam berhasilnya Mas AHY atau masuknya Mas AHY di kabinet Pak Jokowi. Karena kan sebelumnya beberapa hari lalu kita masih ingat Pak SBY dan Mas AHY kan bertemu Pak Prabowo, kemudian Pak SBY kan ini sekarang komandan. Jadi kalau Mas masuk ke dalam kabinet Jokowi, mungkin ini ada buah kelanjutan nanti pada saat Prabowo memimpin bila benar-benar sudah diinginkan oleh KPU ya, dan memang menang pemilu, kita belum tahu hasilnya, maka ya bisa saja ini menjadi awalan buat Mas AHY dan bagus juga gitu. Jadi tinggal melanjutkan aja. Jadi sih kita sempat kaget terus masuk dan sekarang ya otomatis tinggal PKS saja. Kemudian apakah nanti terus berlanjut ya belum tahu juga. Nah kemudian hipotesa selanjutnya adalah saya yakin Pak Jokowi ingin mengamankan kesolidan ya, koalisi Pak Prabowo karena baru saja kita mendengar akan ada hak angket yang diajukan oleh PDI Perjuangan untuk mempertanyakan dugaan-dugaan atau proses pemilu yang berlangsung yang penuh dengan dugaan kecurangan itu. Dan ini pelantikannya juga di tengah-tengah wacana hak angket ini ya, Bang Henry. Apakah ada hubungannya dengan ini? Apakah ini upaya dari Jokowi juga untuk membuat akhirnya Demokrat bergabung dengan pemerintahan begitu, akhirnya tidak ikut dalam pengguliran hak angket ini? Ya makanya itu kan disolidkan saja. Kan kalau 0103 kan Demokratnya sudah nggak masuk. Tapi menurut saya ada hal lain juga. Ini kenapa pelantikannya dilakukan saat ini ya tentu saja ada usaha lah supaya tidak melulu orang membicarakan dugaan kecurangan pemilu yang sedang
dihitung oleh KPU ini. Sehingga ada berita baru lah, kita misalnya seperti iNews hari ini akhirnya mempublikasi gitu berita Demokrat dan AHY ya, tidak lagi melulu tentang dugaan kecurangan, si rekap lah, ada kemudian Baik. Memang banyak manfaatnya untuk Pak Jokowi pelantikan pertama. Baik, jadi intinya dan di 02 menghadapi hak angket, dan ketiga ya pengalihan isu dikit lah. Gitu. Baik. Tapi kenapa kalau misalnya ini, kenapa harus di akhir jabatan akhirnya AHY ditarik atau diberikan kesempatan untuk jadi menteri? Dengan sisa waktu 8 bulan, Bang Henry. 8 bulan apa yang bisa kira-kira dilakukan oleh AHY untuk memperbaiki masalah-masalah pertanahan dan segala macam yang kita tahu masalah pertanahan di Indonesia ini sangat-sangat kompleks sekali begitu. Seberapa hebat AHY akan bisa menyelesaikan masalah itu? Ya, kan sebuah kegiatan kan dimulai dengan pencarian fakta dulu. 8 bulan ini Mas AHY bisa mencari fakta. Tapi kalau kenapa di ujung, ya emang tersedianya di ujung. Kan ini kan sebetulnya kan gara-gara Prof Mahfud mengundurkan diri kemarin kan. Maka kemudian ada kesempatan Mas AHY diminta, ya terus kemudian ya oke. Gitu. Maka kalau menurut saya sih ya terserah Pak Jokowi juga ya, apakah akan berguna atau tidak hadiran Pak AHY di kabinet Pak Jokowi. Tadi saya sudah menjelaskan kehadirannya nggak melulu tentang kinerja, tapi bagaimana tujuan politiknya Pak Jokowi tercapai. Oke, berarti masih ada urusan politiknya begitu ya, meskipun harusnya kalau tadi Jokowi bilang bahwa AHY orang yang pas untuk membereskan masalah ini. Kita akan tanya tanggapannya Bang Zaki, tapi usai jeda jangan kemana-mana. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore dan kami akan melanjutkan perbincangan atau dialog dengan Herzaki Mahendra Putra, Kabak Komstra DPP Partai Demokrat, dan Henry Satrio, pengamat politik. Bang Zaki, tadi kita sempat bahas begitu ya mengenai sebenarnya ini juga masih terkait dengan politik begitu ya. Tapi dengan langkah Demokrat kali ini gabung di pemerintahannya Jokowi begitu, apakah nanti ini akan memunculkan atau menerbitkan menteri-menteri baru dari Demokrat di dalam kabinetnya Prabowo Gibran jika nanti misalnya kita berandai-andai Prabowo Gibran menang dalam Pilpres ini? Ya, begini. Nah, kalau kita bicara mengenai koalisi ya dalam konteks Pilpres, pertama kan kita selalu bicara mengenai kesamaan visi misi dan program kerja. Tetapi juga kita punya kesepakatan dengan Pak Prabowo bersama-sama waktu itu. Bagaimana Pak Prabowo ini ingin Demokrat bukan hanya dipakai tiketnya, biar Pak Prabowo bertambah tiketnya. Bukan, karena Pak Prabowo sudah lebih dari cukup. Tapi keinginan beliau bagaimana kita bersama-sama berjuang ketika kampanye. Dan beliau sampaikan, nanti pasca kita misalnya katakanlah Pilpres dan kemudian kita menang, ya minta tolong bersama-sama juga. Nah, itu yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi kita kawal betul sama-sama. Nah, ini komitmen bersama. Jadi maksud kami ya, walaupun nanti Demokrat katakanlah mendapatkan menteri, ada kader-kader terbaik kami yang ditunjuk sebagai menteri oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, jika Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti sudah dinyatakan menang ya, menurut kawan KPU ya, ya menurut kami itu sebagai suatu bentuk komitmen dan konsekuensi logis saja. Namanya kan juga bagaimanapun itu kan keputusan politik, ya kan tergantung kepada pemimpinnya, yaitu Pak Prabowo. Seperti halnya hari ini Pak Jokowi merasa perlu mengajak Demokrat dan Mas AHY di dalam kabinet, ya beliau lakukan itu kan begitu, merasa membutuhkan tenaga, dukungan ya, dan pemikiran dan pengalaman Mas AHY bersama Demokrat, ya beliau ajak bergabung dengan hak prerogatif presiden gitu. Dan kami lihat ini tugas negara memanggil, ya kita harus siap dan mempersiapkan diri kan begitu, yang Mas AHY selalu sampaikan. Kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri gitu, ya kan? Nah, begitu juga dengan nantinya jika misalnya Pak Prabowo mempercayakan kepada kader-kader terbaik Demokrat untuk bisa bergabung ke dalam kabinet, ya tentunya ini akan disambut baik oleh kami gitu. Karena kami ingin juga nih, kami ini kan banyak, misalnya saya pribadi nih, tampil sebagai jubir dan sekian banyak tokoh Demokrat lainnya gitu. Ya kan, kita ingin dong apa yang sudah kita sampaikan, kita janjikan kepada masyarakat, itu benar-benar bisa kita kawal dan kita wujudkan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini bukan soal upaya untuk menghalau serangan-serangan lawan politik di tengah adanya isu soal kecurangan Pilpres gitu ya Bang Zaki ya?
Ya kalau dari kami melihatnya tidak ya gitu, nggak relevan sebenarnya. Karena buat apa? Kalau misalnya kita bicara isu kecurangan pilpres, ya mau bagi masyarakat itu adalah memang ada mungkin ya silakan digaungkan terus gitu. Kalau menurut kami bukan pengalihan isu lah kalau untuk hal-hal kayak gini. Karena bagaimanapun jika memang ada buktinya, pasti masyarakat hari ini ya tinggal kita medsos loh, medsos. Bang Hensat hari ini ada kecurangan di mana? Tinggal disebarkan, termasuk di PPK kan? Di kecamatan itu kan kita bisa videokan, kita sebar. Jadi kalau dari kami melihatnya ini memang kebutuhan. Ya kan kita tahu Pak Mahfud yang pergi loh. Pak Mahfud kan mengundurkan diri. Pak Jokowi merasa ada sosok yang dirasa pas. Pak Hadi. Jadi untuk mengisi gitu ya, mengisi kekosongan begitu ya. Baik. Iya, ini pasnya Mas AHY nih, cocoknya menurut beliau gitu kan, karena diperlukan ketegasan, leadershipnya, ya kan, juga tadi kemampuan manajerialnya, mengelola bagaimana dalam waktu singkat. Ini Mas AHY kan menyampaikan, kalau misalnya tadi kita bicara waktu singkat ya. Baik, berarti nanti kita akan lihat gitu ya, akan dibuktikan oleh Mas AHY gitu ya, apakah benar-benar iniannya Pak Jokowi akan terbukti gitu. Mas Henry Satrio, ini dengan bergabungnya Partai Demokrat, koalisi Jokowi akan semakin kuatkah untuk melawan PDIP dan partai-partai lainnya, menurut Anda? Dibedakan antara koalisi Pak Jokowi dengan koalisi 02. Kalau koalisinya Pak Jokowi itu 8 partai isinya. Tinggal PKS doang yang di luar. Tapi kalau koalisi 02 isinya 4 partai nih, kalau Senayan, ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Ini memang harus dibedakan. Balik lagi. Kalau menurut saya sih ini bagus ini jabatan ini buat Mas AHY ya. Tadi saya sudah menjelaskan ini bisa jadi awalan nanti Demokrat masuk ke dalam kabinet yang baru ya. Hanya ditanya ke Mas Heriatin, besar akan dapat 3 kursi, 4 kursi menteri. Wah, luar biasa tuh. Kan? Jadi ini bagus lah. Nanti kalau karir politiknya Mas AHY terus kan di 2029 kita punya calon presiden yang anak-anak presiden. AHY, Mas Gibran ya kita tinggal pilih aja. Ya, jadi memang banyak ininya lah, banyak gunanya lah ini buat Mas AHY. Tapi kalau ditanya apakah ini demi kinerja ya, I don't think so. Buat kinerja ini ya murni untuk politik ya, supaya juga terlihat ada kesolidan di 02 dan gitu. Baik, Mas Henry, suara Anda hilang? Ya, emang udah selesai. Soalnya tadi suaranya agak-agak ini nih gitu. Baik, kalau gitu berarti kita akan tunggu begitu ya, apakah benar Mas AHY ini adalah orang yang benar-benar tepat gitu ya untuk menjadi Menteri ATR BPN ini, dan kita akan lihat nanti rakyat juga akan menyaksikan sendiri begitu bagaimana sepak terjang Mas AHY sebagai pembuktian Mas AHY akhirnya Mas AHY jadi Menteri dan bergabung di pemerintahan. Baik, terima kasih Bang. Menterinya Pak Jokowi kan? Bagi Pak Jokowi, bisa aja Mas Henry Satrio. Oke, thank you Bang Herzaki Mahendra Putra, Kabak Komstra DPP Partai Demokrat, dan Mas Henry Satrio, pengamat politik. Selamat bertugas, sampai jumpa lagi. Thank you. Pemirsa Rebel Alun, Muhammad Kodari, Rocky Gerung, Adiana Pitupulu, Maman Abdurrahman, serta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sengit beradu argumentasi terkait dugaan kecurangan pemilu. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan replik atau jawaban atas respon termohon di hadapan Majelis Hakim Tunggal. Tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menegaskan pihaknya akan konsisten terhadap dalil pemohon dan meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Tim kuasa hukum juga menegaskan penyitaan telepon Aiman tidak sah, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan. Kita melihat dalam proses, kalau dalam kronologis penyitaan handphone Mas Aiman itu dengan dasar izin dari pengadilan yang hanya ditandatangani oleh wakil wakil ketua pengadilan negeri, itu secara hukum kan tidak sah itu, karena ada dalam konteks hukum administrasi negara itu namanya atributif.
atributif itu adalah sebuah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada seorang pejabat untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Tidak ada pendelegasian atau perwakilan dalam hal untuk mengeluarkan sebuah kebijakan itu. Nah, ada dugaan kuat ini ketika kenapa ada surat lagi, surat izin dari pengadilan tinggi. Ini yang kami kira ada upaya untuk melegitimasi lagi proses penyitaan itu dengan surat yang Forum Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Hal itu lantaran mereka menilai proses pemilu 2024 diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan paslon tertentu. Proses pemilu 2024 yang diduga banyak diwarnai sejumlah kecurangan. Perwakilan BEM dari 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar di Banguntepan, Bantul, Yogyakarta. Mereka mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024. Di antaranya kejanggalan sistem penghitungan suara KPU, anomali data penghitungan suara, penggunaan Sirekap yang servernya berada di RRC, Prancis, dan Singapura. Selain itu, para mahasiswa juga menduga bahwa sejak awal proses pemilu ada rekayasa untuk memenangkan capres dan caleg tertentu dan menemukan adanya money politik masif di berbagai daerah, serta keberpihakan pejabat dan aparat pemerintah untuk menekankan masyarakat serta penggunaan fasilitas negara. Ternyata kita menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik di level TPS, bagaimana mobilisasi dan intimidasi dan money politik itu terjadi, bahkan di Sirekap itu sendiri beberapa anomali yang ditemukan oleh kawan-kawan tim media, sehingga kita mengambil kesimpulan dengan tuntutan itu. Jika tuntutan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024, Forum BEM se-DIY akan melanjutkan dengan aksi-aksi yang lain. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Beberapa TPS di sejumlah daerah menggelar pemungutan suara ulang di pemilu 2024. Hal itu lantaran terjadi kesalahan administrasi pemilih. Sejumlah warga berdatangan ke lokasi tempat pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 Kampung Dukuh, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Hal ini menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Lebak terkait temuan kesalahan administrasi berupa satu pemilih yang tidak melampirkan formulir pindah memilih. Pihak Bawaslu mengatakan pengawasan di PSU dilakukan secara melekat dan memastikan PSU berjalan sesuai dengan aturan. Sehingga proses pengawasannya juga kami lakukan secara maksimal. Nah, kesempatan ini ada Pak Waka, ada Pak Camat yang juga hadir bersama teman-teman Bawaslu dan KPU untuk memastikan tidak lagi ada kesalahan yang terjadi seperti tanggal 14. Karena PSU itu tidak boleh berulang, PSU itu hanya boleh 1 kali. Nah, sehingga harus dipastikan betul tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang berpotensi mencederai seluruh proses yang ada di TPS 10 ini. Hari ini kita melaksanakan PSU, di mana di tanggal 14 kemarin penyelenggara di KPPS ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kawan-kawan. Sebenarnya si kawan-kawan sudah menetaati peraturan kami, tapi karena ada beberapa hal mungkin akhirnya itu dilakukan tanpa kesengajaan, dan tentunya ini atas rekomendasi kawan-kawan pengawas pemilu untuk dilakukannya PSU. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar juga menggelar pemungutan suara ulang terhadap warga di TPS 14 Desa Pering, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Hal ini dilakukan karena ditemukannya 2 orang warga dari luar daerah yang tidak masuk daftar pemilih tetapi ikut mencoblos pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 lalu. Satu persatu, warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap kembali mendatangi Balai Banjar untuk menyalurkan hak pilihnya, yakni memilih calon presiden dan wakil presiden. Memastikan masyarakat itu menggunakan hak pilihnya sesuai dengan yang ada di harapan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu tetap bisa hadir sesuai dengan kehadiran pemilih yang kemarin. Namun demikian, karena ini adalah PSU, tentu semua itu berproses dan berpeluang ketidakhadiran menjadi catatan.
Di TPS 14 Desa Pring terdapat 271 warga yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap, di mana saat pencoblosan suara ulang ini, semua warga yang masuk dalam DPT kembali menyalurkan hak pilihnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution dan Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan replik atau jawaban atas respon termohon di hadapan Majelis Hakim Tunggal. Tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menegaskan pihaknya akan konsisten terhadap dalil pemohon dan meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Tim kuasa hukum juga menegaskan penyitaan telepon Aiman tidak sah, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan. Kita melihat dalam proses, kalau dalam kronologis penyitaan handphone Mas Aiman itu dengan dasar izin dari pengadilan yang hanya ditandatangani oleh wakil wakil ketua pengadilan negeri, itu secara hukum kan tidak sah itu, karena ada dalam konteks hukum administrasi negara itu namanya atributif. Atributif itu adalah sebuah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada seorang pejabat untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Tidak ada pendelegasian atau perwakilan dalam hal untuk mengeluarkan sebuah kebijakan itu. Nah, ada dugaan kuat ini ketika kenapa ada surat lagi, surat izin dari pengadilan dili. Ini yang kami kira ada upaya untuk melegitimasi lagi proses penyitaan itu dengan surat yang Forum Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Hal itu lantaran mereka menilai proses pemilu 2024 diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan paslon tertentu. Proses pemilu 2024 yang diduga banyak diwarnai sejumlah kecurangan. Perwakilan BEM dari 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar di Banguntepan, Bantul, Yogyakarta. Mereka mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024. Di antaranya kejanggalan sistem penghitungan suara KPU, anomali data penghitungan suara, penggunaan Sirekap yang servernya berada di RRC, Prancis, dan Singapura. Selain itu, para mahasiswa juga menduga bahwa sejak awal proses pemilu ada rekayasa untuk memenangkan capres dan caleg tertentu dan menemukan adanya money politik masif di berbagai daerah, serta keberpihakan pejabat dan aparat pemerintah untuk menekankan masyarakat serta penggunaan fasilitas negara. Ternyata kita menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik di level TPS, bagaimana mobilisasi dan intimidasi dan money politik itu terjadi, bahkan di Sirekap itu sendiri beberapa anomali yang ditemukan oleh kawan-kawan tim media, sehingga kita mengambil kesimpulan dengan tuntutan itu. Jika tuntutan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024, Forum BEM se-DIY akan melanjutkan dengan aksi-aksi yang lain. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Sore bersama saya, Bremana Tenaya. Pemirsa, Binus School Serpong merespon serius terkait dengan perundungan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Melalui keterangan tertulis, Binus School menerapkan zero tolerance policy dan mengecam segala bentuk kekerasan, baik di dalam maupun luar sekolah. Pihak sekolah juga telah melakukan investigasi secara intensif. Hasilnya, seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan siswa yang diketahui menyaksikan kejadian namun tidak melakukan tindakan pertolongan ataupun pencegahan juga ikut mendapat sanksi disiplin keras. Kasus perundungan yang diduga dilakukan murid sekolah swasta di Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Peristiwa perundungan tersebut diduga dilakukan lebih dari 1 orang di sebuah warung. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi dan juru kamera Nadifa dari Tangerang Selatan, Banten. Ya, pemirsa, peristiwa perundungan yang diduga dilakukan oleh siswa-siswa dari Binus School Serpong Tangerang Selatan ini mengejutkan banyak pihak. Dan untuk saat ini kami berada di lokasi Warung Ibu Gaul, di mana lokasi ini merupakan diduga
tempat para terduga pelaku melakukan aksi perundungan yang diduga terjadi pada 13 Februari 2024 silam. Dan disinilah para terduga pelaku biasa melakukan aksinya, sekedar nongkrong ataupun makan dan juga minum. Dan jika kita melihat dari video yang viral di media sosial, di lokasi inilah para terduga pelaku melakukan aksi perundungan terhadap korbannya. Dan memang jika kita melihat dari foto-foto ataupun video yang beredar di media sosial bahwa terduga pelaku yang melakukan perundungan ini berjumlah lebih dari satu orang, bahkan terdapat foto di media sosial yang menyebutkan bahwa terduga pelaku ini berjumlah 8 orang yang merupakan anak-anak dari sejumlah artis ternama di Indonesia dan juga sejumlah politisi tersohor di Indonesia. Dan untuk saat ini kasus perundungan atau bully ini sudah ditangani oleh Polres Tangerang Selatan, dan tentu kita berharap bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara berkeadilan dan tentunya dapat memenuhi hak-hak, baik itu hak dari korban dan juga hak dari terduga pelaku, karena bagaimanapun terduga pelaku dan juga korban ini disebut masih di bawah umur. Dari Tangerang Selatan, Banten. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. AHY menggantikan Hadi Cahyanto yang menjadi Menko Polhukam. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY mengisi posisi sebagai Menteri ATR BPN karena Hadi Cahyanto menempati posisi baru sebagai Menko Polhukam. AHY hadir didampingi istrinya Anissa Pohan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Usai dilantik, AHY mengatakan memiliki komitmen untuk melanjutkan sejumlah program dan target yang telah dicanangkan oleh Hadi Cahyanto. Di antaranya adalah menuntaskan pemenuhan sertifikasi tanah elektronik hingga menyelesaikan isu sengketa tanah yang masih ada. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami untuk masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Cahyanto yang juga luar biasa selama ini telah memimpin ATR BPN dengan luar biasa, dan sekaligus mengucapkan selamat, semoga Bapak sukses dalam tugas yang baru sebagai Menko Polhukam. Presiden juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Hadi diambil sumpahnya menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Usai dilantik pada Rabu pagi, Hadi Cahyanto langsung bertolak ke kantor Menko Polhukam dan menggelar serah terima jabatan. Serah terima jabatan dilakukan oleh Hadi dan Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Menko Polhukam. Hadi dan Tito kemudian menandatangani surat serah terima jabatan. Acara Sertijab dihadiri oleh beberapa pejabat seperti Menpan RB Aswar Anas, Wamenhan Herindra, Jaksa Agung ST Buharudin dan juga Wakapolri Komjen Agus Andrianto. Pembacaan doa. Hari ini saya mendapatkan mandat satu kehormatan dari Bapak Presiden menjadi Menteri Polhukam. Dan tadi pagi sudah dilantik dan sore hari ini dilaksanakan penyerahan jabatan dari PLT Bapak Tito Karnavian, Mendagri kepada saya. Apa yang sudah disampaikan tadi, Pak Tito selama menjadi PLT telah melaksanakan tugas-tugas mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai puncak pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 dengan segala upaya permasalahan di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sampai dengan saat ini situasinya sangat.
Beredarnya susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial dibantah langsung oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ahmad Muzani. TKN memastikan bahwa susunan kabinet yang beredar dipastikan hoax. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya susunan kabinet pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani membantah. Muzani menegaskan, jika susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial merupakan hoax, sementara pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU terkait penghitungan suara Pilpres 2024. Berbagai macam spekulasi pasti akan terjadi, termasuk spekulasi tentang daftar kabinet Prabowo Gibran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam sosial media, siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. Muzani juga menambahkan, penyusunan kabinet nantinya harus melalui mekanisme keputusan partai koalisi dan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, Ainus melaporkan. Massa aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di depan gedung KPU RI Jakarta. Massa menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dengan membawa spanduk, massa aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI pada Rabu siang. Dalam aksinya mereka menuntut diantaranya menolak Pilpres curang, diskualifikasi Capres-Cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat, hingga melakukan audit IT KPU. Akibat massa yang memadati area sekitar Jalan Imam Bonjol sempat terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol di depan KPU. Bahwa hasil teman-teman harus paham tentang baliho ini. Pemirsa, 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024 karena menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistemis, dan masif. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh terhadap hasil Pilpres dibacakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika, politik, agama, dan budaya bangsa. Dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi kali ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik. Dan kami menyiapkan ahli, terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tepatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegakan hukum negara yang melakukan itu, atau kita suruh ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar polnya tinggi agar dilakukan pemilu Pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pemulangan penghitungan suara
berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada C1 ya, yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai C1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, namun mencari kebenaran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi. Fraksi PDIP DPR juga telah menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu juga menyatakan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan nomor urut 1 Anies Muhaimin akan solid mengusung hak angket. Selain itu, Adian juga menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dan partai-partai pendukungnya. Ya kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Bang, soal hak angket itu Bang, kalau dari fraksi PDI sendiri gimana sih Bang? Menurut saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra Ainus melaporkan. Capres Anies Baswedan mengatakan Koalisi Perubahan mendukung usulan Capres Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket mengusut kecurangan Pilpres. Anies yakin proses hak angket bisa berjalan karena dikawal fraksi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi terbesar di DPR. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan, saya yakin. Serangan udara menghantam permukiman penduduk di Deir al-Balah, pusat kota Gaza. Anyu Sore segera kembali. Anda masih bersama kami di Ayu Sore pemirsa. Dalam program Rakyat Bersuara kemarin, ahli hukum tata negara Refli Harun debat panas dengan pengamat politik M. Kodari. Dalam adu argumentasi tersebut, Refli Harun mempertanyakan apakah Kodari bagian dari tim sukses paslon nomor urut 2. Namun Kodari hanya menjawab bahwa ia merupakan ketua umum gerakan sekali putaran. Bisa menjamin bahwa rekap manual pun tidak bermasalah. Itu kuncinya. Kalau saya menduga, ini baru dugaan yang kemudian akan kita buktikan ke depan. Modelnya adalah di-set terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian
hitungan Sirekap yang berproses persentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus-menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di preset itu. Itu keyakinan saya, tetapi sekali lagi gimana itu gimana? Jadi di set dulu. Ya, ini analisis ya. Okay, analisis saya sebagai lawyer. Ya. Gini, kita ingin meyakinkan bahwa kita akan menang. Karena itu saya sudah sewa, ya kan, stadion 2 hari sebelumnya. Itu kata Tempo kan. Saya sudah set alat-alat untuk ngomong-ngomongnya. Yang kata teman saya yang biasa bikin pertunjukan, nggak bisa itu disiapkan hanya 2 jam. Hanya bisa disiapkan sehari sebelumnya dan sewanya 2 hari sebelumnya. Artinya saya sudah tahu bahwa saya akan menang pada tanggal 14 sebelum ya. Nah, karena itulah kemudian kita menduga bahwa ada sebuah desain untuk menentukan dulu hasil pemilunya. Makanya saya tadi katakan, ada anggota KPPS datang kepada saya, lalu dia berhasil membuka yang namanya Sirekap pada pukul 13, padahal belum dilakukan rekapitulasi, belum dilakukan penghitungan suara. 13 waktu Indonesia Barat itu? Ya. Dan TPS-nya di Indonesia Barat? Indonesia Barat, 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Dia melihat sudah ada isinya itu barang, Sirekap itu. Ada ribuan katanya, TPS ada isinya. Dan itu Anda sudah dapatkan dan Anda akan laporkan nanti? Iya, itu bagian dari argumentasi itu kita. Itu data Anda. Silakan, Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya? Kodari ini sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang nah, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong dengan apa yang diberikan kepada saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. Kemudian Anda membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja, kalau Anda tim sukses 02. Saya juga masalahnya analis, gini, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainyus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainyus. Diundang sebagai Bung Kodari tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Begini, ya atau tidak? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga apa? Anda mau berdiri juga apa? Nggak perlu, udah cukup. Debat panas juga terjadi antara Rocky Gerung dengan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Rahmat Bagja meyakini bahwa data rekapitulasi di aplikasi Sirekap tak perlu digubris karena sudah ada penghitungan secara manual. Sementara Rocky Gerung menilai jika aplikasi Sirekap merupakan alat bantu vital jika digunakan dengan jujur. Rocky juga menegaskan perencanaan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024 dimulai sejak putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal? Di mana diterangkan? Undang-undang, Pak. Undang-undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal.
Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya. Yang dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Loh, justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Loh, dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Negara tidak mempercayai negara. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Nafasnya alat masih bantunya ada. yang vital. Jangan jangan dibalik. Suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar. Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Jokowi kemudian bagi nafas, aneh banget lah. Cara berpikir, gini ya. Itu logiknya aneh itu. Saya terangin di mana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu mengatakan banyak kejanggalan dari awal hingga akhir pemilu. Adian juga menegaskan bahwa kecurangan tidak hanya dilihat dari angka-angka dan negara harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang saat ini terjadi. Itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya mau tidak mau, dorong aja dia hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini Adian nih, bukan Pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan Pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang caleg DPR RI. Berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru Adian. Gimana lo begini? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya. Kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini man. Itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak?
Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, buka begini, undang-undang Bang. penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut yang saya harus harus ada dipahami- langkah hukum ketika negara